Beda amat gue cuma dilihat orangnya. Aduh, ini proses loading koneksi begitu lama. Nih. Masih. Coba kalian lihat, perhatikan kalau ini PowerPoint versi saya yang sebenarnya belum lengkap juga. Jadi presenter tadi sebenarnya ingin menyampaikan satu artikel yang berjudul Financial Market Risk and Macroeconomic Stability Variables, Dynamic Interaction and Feedback Effect. Lalu penulisnya dua orang ini, dan paper ini publish di Journal of Economics and Finance, tadi volume 44, halaman 655 hingga 669, dan tahun terbit 2020. Nah, saya itu pengen kalian tuh kan belajar riset, belajar penelitian. Maka ketika mereview artikel itu ya seakan-akan Anda itu mereview proses riset. Jadi sejak yang melatar belakangi apa gitu-gitu itu mestinya kamu review. Bahwa penulis, peneliti, itu kalau saya baca-baca gitu itu memang tulisan-tulisan mereka itu kan punya gaya sendiri, nggak selalu sama dengan gaya tulisan orang Indonesia. Maka kita pinter-pinternya untuk nangkep gitu, bahwa background-nya apa, alasannya apa, latar belakangnya apa gitu. Itu perlu dilacak dari paper itu. Kalau kita mencoba-coba membaca gitu dari paper tersebut di introduction ya, maka kita itu akan menemukan ya kecil-kecil sebanyak kalimatnya, dan itu bisa jadi sembunyi-sembunyi kalau kita nggak membaca secara serius ya nggak ketemu juga. Saya menemukan di sana itu ada penjelasan bahwa baru-baru ini itu ada perbedaan, ada perdebatan yang berkaitan dengan penentuan atau pilihan ukuran risiko pasar yang relevan dan juga dampak dari risiko pasar itu terhadap variabel-variabel ekonomi makro atau variabel makroekonomi gitu. Nah, dengan adanya perdebatan itu, lalu peneliti terinspirasi untuk mengamati atau meneliti hubungan antara risiko pasar keuangan dan variabel kebijakan makroekonomik kunci. Jadi yang variabel-variabel utama yaitu pengangguran dan inflasi. Terus asumsi awal mereka bahwa hubungan antara risiko pasar dan variabel makroekonomi itu netral, lemah pada periode stabilitas keuangan normal, namun hubungan tersebut menjadi menguat pada saat terjadi ketidakstabilan keuangan. Jadi di sana ada switch, ada satu peralihan hubungan yang semula bagaimana lalu beralih ke bagaimana gitu. Itu menjadi asumsi awal mereka atau dugaan mereka awal gitu. Sehingga nanti dengan dasar kayak gini-gini ini lalu mereka itu ingin melakukan penelitian terhadap hubungan dinamis antara risiko pasar finansial dan variabel-variabel makroekonomi kunci yaitu pengangguran dan inflasi tadi. Risiko pasar yang meningkat kemungkinan akan menyebabkan guncangan sementara atau temporary shocks atau bahkan penggelinciran fundamental ekonomi makro secara permanen. Oleh karena itu, interaksi antara variabel-variabel
variabel-variabel tadi, risiko pasar dan makroekonomi itu tidak dapat diabaikan dalam perkiraan ekonomi makro ke depan. Maka ini yang kemudian menjadi dasar mereka kenapa kok aku perlu meneliti hubungan dinamis antara risiko pasar dengan variabel makroekonomi gitu. Karena memang diperdebatkan. Di situ kalau diperdebatkan kan berarti belum ada kesepakatan. Berarti kemudian kan perlu riset untuk menghilangkan kesenjangan itu gitu. Apalagi ternyata dalam prediksi ekonomi makro ke depan itu mengenai faktor risiko pasar itu tidak boleh diabaikan. Karena kalau bisa jadi nanti itu ada hubungan dengan ekonomi makro, maka berarti prediksi ekonomi makro ke depan itu perlu mempertimbangkan masalah guncangan atau shock atau perubahan dari risiko pasar ini. Lalu tujuan risetnya, studi ini bertujuan menyelidiki atau mengamati hubungan dinamis dan efek umpan balik antara risiko pasar keuangan yang diproyeksi dengan tadi volatility index tadi dan variabel stabilitas makroekonomi utama itu meliputi tingkat pengangguran, kemudian inflasi, yang mana inflasinya ini menggunakan baik CPI inflation headline dan juga ekspektasi inflasi berbasis pasar yang dicerminkan oleh inflasi impas atau break-even inflation. Singkatnya bahwa studi ini ingin mengamati hubungan dinamis dan efek umpan balik antara risiko pasar keuangan dan variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Kalau ini kemudian pendapatnya si peneliti bahwa risiko pasar harus memainkan peran yang lebih kuat dalam pemodelan dan peramalan makroekonomi, makanya dia merasa perlu untuk riset itu yang telah diakui sejauh ini dalam literatur. Peneliti menggunakan dua ukuran inflasi, yaitu ini yang berbasis survei. Ini CPI itu kalau di Indonesia IHK, Indeks Harga Konsumen, Consumer Price Index, dan inflasi impas yang berbasis pasar, yang mana itu mencerminkan ekspektasi inflasi investor pasar obligasi pemerintah. Lalu hipotesis, kalau saya baca-baca dalam bagian literatur, dia nggak eksplisit menyatakan hipotesisnya begini gitu. Tapi dengan menyari-nyari dari penjelasan dia panjang, sebenarnya mereka itu punya statement kira-kira seperti ini, bahwa hubungan antara risiko pasar dan variabel makroekonomi itu netral lemah pada periode stabilitas keuangan yang normal, namun hubungan tersebut menjadi sangat kuat pada saat terjadi ketidakstabilan keuangan. Pengukuran variabelnya untuk risiko pasar keuangan, dia pakai itu Chicago Board Option Exchange Volatility Index based on, jadi basisnya adalah deviasi standar dari Standard & Poor's Option. Singkatnya ditulis VIX atau VIX. Variabel ekonomi makronya tingkat pengangguran atau unemployment rate ini diukur atau diproksi dengan US civilian unemployment rate. Kemudian inflation-nya pakai dua ukuran, yang tadi inflasi berbasis survei dan inflasi
yang berbasis pasar, yaitu pakai inflasi impas tadi, PEI. Ini masalah pengukuran atau proksi variabel. Lalu data diperoleh dari Fed Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Economic Data pada seri terpanjang yang tersedia. Untuk seri VIX-nya dimulai dari Januari 90 berakhir Desember 2018. Titik awalnya disesuaikan dengan data tingkat pengangguran dan inflasi CPI. Kemudian data PEI-nya, Big Event Inflation-nya, hanya tersedia pada Januari 2003 karena estimasi sebelumnya mengalami kendala likuiditas yang serius. Ini menurut referensi. Lalu metode analisisnya pertama VAR. Lalu yang kedua Markov switching process. Di sini nanti untuk yang VAR ini untuk melihat peralihan. Jadi nanti kan kita pakai guncangan atau shock itu sebagaimana kita tadi melihat deviasi standar dari standar and poor option tadi, deviasi standar itu kan sebenarnya penyimpangan, itu sebenarnya kan menunjukkan suatu perubahan. Guncangan atau shocknya nanti dipakai satu deviasi standar. Terus nanti kita pakai swatch information kriteria ini untuk melihat pada orde berapa lag itu terjadi. Jadi dengan penerapan model autoregresif nanti akan diketahui pada lag berapa gitu. Kayaknya dalam hasil sana lag 2 itu lag term gitu. Ini selanjutnya bukan selanjutnya ya. Dirancang proses peralihan Markov atau Markov switching proses 2 state. Bikin gimana sih kok rasanya gak jelas. Kemudian variabel-variabel yang ditentukan dalam model atau dispesifikasi dalam model baik variabel makroekonomik yaitu tingkat pengangguran maupun inflasi dan juga risiko pasar itu sudah diuji unit root dalam datanya atau telah diuji stasionaritasnya dan hasilnya menunjukkan kalau stasioner di level aras kecuali untuk variabel inflasi yang CPI itu pada leg 1 atau first difference. Kemudian proses pengalihannya state 1 ini modelnya kayak itu, state 2 kayak itu. Terus matrik probabilitas transisi yang sesuai untuk proses Markov 2 state itu ditetapkan seperti ini, ada matrik P itu. State yang memiliki durasi harapan lebih lama dan probabilitas untuk tetap berada di dalamnya lebih tinggi di bulan tertentu disebut sebagai dominan. Sebaliknya, state dengan durasi lebih pendek dan probabilitas yang lebih rendah untuk tetap berada di dalamnya di bulan tertentu disebut sebagai subordinate. Anda tadi waktu menerangkan tidak menjelaskan isi, kayak cuma ngeringkes-ngeringkes gitu, Clara. Makanya saya tadi bilang saya ragu waktumu yang pendek itu apa iso itu. Pasti yang dosen sudah
lulusan S3 yang waktu itu dalam belajarku itu sangat dijejali dengan tugas mereview artikel sampai beribu-ribu itu, Pak Siono merasa nggak cukup waktunya. Jadi kalian yang serius, terus hasil itu ya kamu ambil tadi, kayak misalnya ada gambar, diterangkan dengan kata-kata kayak gitu. Ini kan pertama gambar yang menunjukkan switch-nya kayak apa dulu kayak gitu. Di sini pakai impulse responses gitu. Pertama-tama kan antara market risk dengan tingkat pengangguran dulu. Terus setelah gambarnya ini terjadi switch kok enggak gitu. Kemudian nanti penggunaan ini Markov prosesnya tadi yang dijadikan pedoman durasi. Durasi itu pada tabel ini paling bawah itu. Jadi angka-angka ini yang kamu bunyikan. Lalu koefisien dari state 1 dan state 2 ini. Ini switch enggak ini. Dari awalnya positif menjadi negatif, ada switch enggak kayak gitu, ada peralihan kok enggak kayak gitu. Yang kemudian nanti state 1 atau state 2 yang dominan kayak gitu. Kok tidak diambil cuma kayak gitu, maka saya akan segera, Anda nanti yang nerangin nih. Terus sekarang ini kita melihat switch peralihannya berapa kali misalnya gitu. Di tahun berapa terjadi peralihan-peralihan itu. Lalu peralihannya kuat apa lemah gitu. Ini jadi satu hasil tentang hubungan dinamis antara risiko pasar dengan variabel makro ekonomi. Itu paling tidak kamu tuh menyajikan tiga itu pertama gambar, lalu yang kedua tabel, lalu yang ketiga gambar lagi. Jadi nanti kalau yang kedua untuk ini risiko pasar dengan dengan inflasi yang berbasis survei. Ini nanti juga gambar, lalu tabel, lalu gambar lagi ini. Nanti yang risiko pasar dengan inflasi yang basisnya itu pasar, yang break even inflation tadi, ini malah dua. Yang 5 tahun dan kemudian yang 10 tahun. Ini yang 5 tahun. Ini baru gambarnya, saya belum lengkap. Terus yang tabelnya tadi. Lalu yang 10 tahun. Gambar, lalu tabel, gambar gitu penyajiannya. Dan kemudian simpulan. Saya loncat-loncat, saking ini saya tuh pengen segera ke bagian akhir itu nggak saya urutkan. Ini ada yang belum rampung saya bilang. Yang 5 tahun, bahkan yang 10 tahun itu pun mau saya ubah PowerPoint-nya. Saya susun ulang gitu. Ini saya memberikan contoh saja bagaimana membuat PowerPoint itu. Supaya nanti teman-teman yang belum presentasi itu nggak kayak kelompok ini penyajian PowerPoint-nya. Coba si mana Clara dan kawan-kawan tadi. Iya, Pak. Atau pembahasnya lebih siap.
PowerPoint yang memadai. Itu jadi semalam memang ada kesepakatan kalau yang detail itu akan ditampilkan oleh pembahas, Pak. Kelompok pembahasnya siapa? Gustian. Gustian, kamu punya persiapan PowerPoint yang lebih baik? Bentar Pak, saya share screen dulu. Saya coba share screen. Pokoknya saya kayak gini Pak. Kalian tuh nggak bisa beda. Kok misalnya ono metode analisis kalau dibilang metode penelitian loh. Metode penelitian kan isinya macam-macam. Kalau hanya ngomong VAR dan rantai apa tuh Markov proses kayak gitu itu tuh metode analisis saja. Lengkap enggak? Enggak sih Pak, cuma apa? Gambarnya doang, tabelnya ini doang, grafiknya doang. Tabelnya pedomanmu kan duration. Dan durasi kan terletak di tabel. Untuk menentukan mana state mana yang dominan dan mana yang subordinate kan dari situ. Yang proses Markov-nya itu. So, nanti kan state mana yang akan dipakai itu kan itu kan ada dua. Dan itu kan akan diambil satu, yang dominan yang mana? Lah kok enggak. Sedangkan gambar ini hanya menunjukkan terjadi peralihan apa enggak gitu. Untuk mengetahui mana yang dominan kan durasi tadi. Makanya kalau mereview tuh yang benar toh permukaan gitu toh. Jadi nggak sesederhana itu effortnya ya kalian itu ya. Tadi saya bilang Pak Siono itu kan sudah lama sekolah dan menjadi dosen itu. Itu aja membaca sama-sama artikelnya. Itu tuh butuh tidak tidur. Lah kalian kok tidur nyenyak loh sebagai presenter dan pembahas dan juga peserta. Itu yang lain itu kerjanya jauh waktu yang lebih panjang. Jangan mendesak. Kalau kamu berani bekerja mepet-mepet, dia harus kayak Pak Siono ini jarang tidur. Orang kok tukang tidur. Saya berani mepet-mepet gitu. Udah biasa mepet deadline baru bekerja itu. Tapi kan saya bisa untuk tidak tidur gitu. Ini kalau fisik saya belum merasa misalnya mungkin kayak kaku-kaku di leher gitu masih tak terusin gitu. Tapi kan namanya orang diforsir gitu kan ya. Gak kayak itu Clara bikin PowerPoint kok gak bisa bunyi kayak gitu. Kalau diikuti orang ya iso. Ini punyanya Gustian lebih baik sedikit tapi ya belum lengkap juga. Coba kalau kamu ingat tujuan risetnya apa? Dia mau melihat hubungan dinamis antara risiko pasar dengan makroekonomik, yang mana makroekonomiknya itu melibatkan dua variabel ekonomi makro kunci, yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Kemudian dia punya dugaan ada peralihan hubungan. Di sana kan ada feedback effect, ada efek umpan balik itu. Dugaan mereka kan begitu. Maka kan dibuktikan apa memang ada switch gitu. Dan kemudian dia juga
menggunakan proses Markov tadi itu, karena di sana diduga ada peralihan, maka dia membuat dua state tadi. Dan juga keduanya ini nanti akan dilihat mana yang dominan dan mana yang subordinate. Berarti yang dominan ini yang dia diakuinya, yang di situ menunjukkan hubungan jangka panjang, yang di situ ditunjukkan oleh durasi yang lebih besar. Yang kemudian itu kan jauh lebih dianut. Kalau hanya hubungannya jangka pendek itu kan tidak memberi makna lebih. Maka lalu kan di situ ada satu proses untuk melihat mana yang dominan dan mana yang subordinate itu. Terus di situ pakai VAR karena di sini kan kayaknya di sini arah hubungannya itu bidirection. Boy iki mempengaruhi kuwi apa itu mempengaruhi iki, itu kan dia mestinya peneliti merasa nggak jelas. Makanya kan ini dibolak-balik atau gambar yang kamu tunjukkan di sini ini misalnya yang respon of 5-year PAE itu gitu. One standard deviation shock. Padha wae, kowe iki ngopo, Mbok? Anu kan diolak-walik. Gambar yang ini respon dari inflasi kepada risiko pasar. Gambar yang ini respon risiko pasar kepada inflasi, dibolak-balik. Yang tadi juga yang unemployment tadi. Respon unemployment lalu terhadap risiko pasar, lalu respon risiko pasar terhadap unemployment. Kenapa? Kamu? Maksudnya? Saya nggak tahu kalian mau menerangkannya gimana, nggak ngerti aku. Kamu jangan beraliran ngomong panjang tapi nggak ada data toh, Clara. Jangan suka gede bias toh. Membiasakan diri ngomong tuh pakai basis. Orang Gurwaton ngomong lancar kemana-mana, panjang lebar gitu. Bukan ciri seorang akademisi, bukan ciri sarjana. Gede bias tahu nggak ngomong betul bos, wong Jawa ngomong. Ono basisnya toh. Pasti ono kalau ngoreksi pekerjaan betul bos ya gitu, gede bias tuh males loh dikiranya kalau itu contoh kemarin saya bilang sama Tanti loh, kalau jawab tertulis tuh gede bias itu. Makanya kan nilainya nggak tinggi. Padahal dia kalau perform langsung lisan gitu, aku menangkap pesan. Dia cerdas, Tanti itu kelihatan itu yang ngomong. Tapi coba tertulis gitu. Aku nggak bisa menerima tulisan gede bias, ngomong panjang dasar opo itu nggak mau. Logika aku menolak. Kan nalar kok orangnya kok logik. Rano dasari mending meneng. Ayo mencoba belajar untuk mencirikan diri sebagai seorang akademisi yang kalau ngomong tidak waton gedobos. Rano dasare rasa ngomong. Lagi sing arep ngomong-ngomong kan di ora lengkap iki. Pak, kita aja nggak tahu review jurnal artikel yang benar tuh yang gimana. Coba
Clara, saya tanya, Iya, Pak. ini karena kamu membuat apa namanya, presentasinya PowerPoint untuk presentasinya. Kalau saya bahasanya tidak berbunyi, message-nya itu tuh nggak cetok. Maka saya tanya, yang tentang hasil, kalau model analisisnya kan mengcombine dua, VAR dan Markov switching process itu. Lalu dia juga meyakinkan kepada pembaca bahwa data-data variabel yang dilibatkan dalam model itu telah diuji stasioneritasnya, telah diuji mengenai keberadaan unit root dalam data itu ada apa enggak, dan dibuktikan kalau tidak ada unit root dalam data alias stasioner. Sekarang kalau menurut hasil analisis dengan VAR untuk hubungan antara risiko pasar dengan tingkat pengangguran gimana? Clara, ini kan diurutin tuh. Pertama-tama kan risiko pasar dengan tingkat pengangguran. Pak, tadi pengangguran ya Pak. Jadi yang saya baca dari artikel semalam itu di situ dihipotesiskan bahwa awal mereka hipotesis awal mereka adalah bahwa risiko keuangan yang lebih tinggi itu kemungkinan akan menghasilkan pengangguran yang meningkat secara bertahap.
Jadi, Enggak ono kayak gitu. jadi Sekarang aku nggak butuh jawaban kayak itu. Menurut hasil analisis data, kunci itu jangan gede bias. Aku kan udah bilang gitu. Jangan gedobos, jangan gede bias. Berdasar hasil ya, maaf, analisis, tadi tidak. kamu buka papermu, ambil bagian, kalau nggak salah bagian 4. Terus lihat hasil analisis VAR-nya. Oh, nanti hasil analisis atau estimasi dengan Markov switching prosesnya gitu. Ngajari teman-temanmu itu supaya urut kayak gitu dan berbasis data. Saya udah bilang loh, aku nggak seneng wong gede bias tanpa data, tanpa fakta, tanpa dasar. Buka papernya di bagian 4.